Listening section. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section, with special directions for each part. Part 1. Pictures. Questions 1 to 3. Directions. There are 3 items in this part. For each item, you will see a picture and you will hear 4 short statements. The statements will be spoken twice. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. When you hear the 4 statements, look at the picture in your test book and choose the statement that best describes what you see in the picture. Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark your answer. Jadi tes listening yang pertama itu adalah tes pictures atau gambar. Jadi di bagian ini ada 3 soal. Setiap soal dilengkapi oleh gambar. Nah, tugas kalian adalah mengamati gambar baik-baik dan menentukan option mana yang cocok menggambarkan situasi atau deskripsi yang ada di gambar. Misalnya gambar itu berada di dalam ruangan atau di luar ruangan. Siapa-siapa saja yang ada di dalam situ, dalam gambar tersebut. Mereka menggunakan apa, pakai baju apa. Pokoknya kalian mengamati gambar tersebut baik-baik. Example. Look at the picture and listen to the 4 statements. A. There is an empty basket. Apakah keranjangnya kosong untuk option A? B. Some bananas are in the basket. Apakah ada beberapa pisang dalam keranjang? C. The basket is made of wood. Apakah keranjangnya terbuat dari kayu? D. A girl is carrying the basket. Apakah seorang gadis sedang membawa keranjang? Choice B, some bananas are in the basket, is the best answer to describe the picture. Therefore, you should mark B on your answer sheet. Jadi, option yang paling tepat adalah option B, yaitu beberapa pisang memang ada di dalam keranjang. Now let's begin with picture number 1. Number 1. Look at picture number 1. A. The doctor is writing a prescription for a patient to buy the medicine. B. The doctor is giving a bottle of cough medicine to the kid. C. The doctor is examining the child's condition. D. The child takes 3 tablets a day. Number 1. Look at picture number 1. A. The doctor is writing a prescription for a patient to buy the medicine. B. The doctor is giving a bottle of cough medicine to the kid. C. The doctor is examining the child's condition. D. The child takes 3 tablets a day. Jadi option A itu, dokter sedang menulis resep untuk seorang pasien untuk membeli obat. Apakah benar sesuai gambar? Next. Dokter sedang memberikan sebuah botol obat batuk kepada seorang anak. Yang C, dokter lagi memeriksa kondisi seorang anak. Next, anak mengambil 3 tablet setiap hari. Menurut kamu mana yang sesuai dengan gambar? Ya, benar, yang paling benar adalah C. The doctor is examining the child's condition. Jadi, dokter itu dari gambar sedang memeriksa seseorang anak. Number 2. Look at picture number 2. A. The woman puts her purchased items in the trolley. B. The woman buys her staple needs at the traditional market. C. The woman puts her items in the shopping basket. D. The woman is paying for her items with a credit card. Number 2. Look at picture number 2. A. The woman puts her purchased items in the trolley.
B. The woman buys her staple needs at the traditional market. C. The woman puts her items in the shopping basket. D. The woman is paying for her items with a credit card. Yuk lihat soal gambar nomor kedua. Nah, itu situasinya ada di supermarket. Seorang wanita sedang memikul tas, terus lagi memasukkan barang-barang ke dalam keranjang belanja. Nah, option A, seorang wanita sedang memasukkan barang-barang beliannya ke dalam keranjang troli itu yang biasa bisa didorong-dorong, itu biasa ada di supermarket. Next, yang B, wanita itu membeli bahan-bahan pokok, keperluan bahan pokok di pasar tradisional. Benar? Next, yang C, wanita itu memasukkan barang-barangnya ke dalam keranjang belanja. Apakah benar? Next, wanita itu membayar barang-barangnya dengan menggunakan kartu kredit. Jadi menurut kamu pilihan mana yang paling benar? Jadi yang paling benar itu adalah C, si wanita memasukkan barang-barangnya ke dalam keranjang belanja. Number 3. Look at picture number 3. A. The pedicabs are parked in a row on the sidewalk. B. One of the pedicabs has a flat tire. C. Some people are approaching the pedicab driver. D. There is a pedicab with 2 passengers. Number 3. Look at picture number 3. A. The pedicabs are parked in a row on the sidewalk. B. One of the pedicabs has a flat tire. C. Some people are approaching the pedicab driver. D. There is a pedicab with 2 passengers. Jadi dari gambar yang kamu lihat itu, si tukang becak lagi buat apa? Kayaknya dia lagi tidur itu. Terus jumlah becaknya di situ ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kondisinya lagi bagaimana? Lagi muat orang lagi berjalan atau lagi parkir? Nah, itu yang harus kalian tinjau. Option A, becaknya lagi diparkir dalam barisan di trotoar. Yang B, salah satu becak banyak kempis. Apakah benar? C, beberapa orang lagi mendekati pengemudi becak. Apakah benar? Yang D, ada sebuah becak dengan 2 penumpang. Jadi di antara option A sampai D, mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat itu becaknya itu lagi diparkir di trotoar situ. Jadi yang paling tepat adalah A. Part 2. Questions and responses. Questions 4 to 7. Directions. There are 4 items in this part of the test. For each item, you will hear a question or statement spoken in English, followed by 3 responses also spoken in English. They will be spoken twice. They will not be printed in your test paper, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. You have to choose the best response to each question or statement and mark it on your answer sheet. Nah, part 2 ini adalah bagian pertanyaan dan juga jawabannya. Dan dalam bagian ini terdiri atas 4 soal. Nah, tugas kalian, soalnya tidak ada dalam lembar jawaban kalian. Kalian harus mendengarkan pertanyaan baik-baik, lalu menentukan option mana yang paling tepat untuk menjawab soal. Jadi tidak ada soal di dalam lembaran soal kalian. Kalian hanya mendengarkan. Nah, di sini pertanyaannya biasanya memuat 5W 1H. Apa, bagaimana, siapa, dan seterusnya. Dan juga tolong perhatikan tense apa yang digunakan dari pertanyaan. Sehingga itu akan memudahkan kalian dalam menjawab soal. Now listen to a sample question. You will hear
Did you go to the bookstore last night? You will also hear A. No, I wasn't. B. Yes, I did. C. No, I haven't read the book yet. the best response to the question, "Did you go to the bookstore last night?" is choice B. Yes, I did. Therefore, you should choose answer B. Nah, jadi pertanyaannya adalah dimulai dari kata did. Did you go? Ini merujuk kepada pertanyaan bentuk V2 atau past tense. Jawabannya ditanyakan did. Kalau diawali dengan did, do, itu jawabannya adalah ya atau tidak. Jadi kalian harus menjawab ya atau tidak, yes or no, dan disesuaikan dengan kata pertama pertanyaan pertama yang digunakan. Misalnya di sini did, maka jawabannya harus ada mengandung did. Jika pertanyaannya mengandung do, maka jawabannya juga harus mengandung do. Jika pertanyaannya mengandung das, berarti jawabannya harus mengandung das. Jadi yang paling tepat di sini yang mengandung did itu adalah yang B. Yes, I did. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Now let's begin with question number 4. Number 4. Did you turn your computer off? A. No, I always leave it on. B. The lights are always turned off at midnight. C. This is my first computer. Number 4. Did you turn your computer off? A. No, I always leave it on. B. The lights are always turned off at midnight. C. This is my first computer. Nah, di sini nomor 4 pertanyaannya adalah did you turn your computer off? Artinya, apakah kamu matikan komputermu? Nah, jawaban yang A itu tidak, saya selalu meninggalkannya dalam keadaan hidup. Yang B, ini merujuk kepada lampunya selalu dimatikan tengah malam. Yang C, ini adalah komputer pertama saya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang A. Saya selalu meninggalkannya dalam keadaan hidup. Itu jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan. Number 5. Who attended the seminar? A. They came at 10. B. All senior managers. C. The doctor is attending the patient. Number 5. Who attended the seminar? A. They came at 10. B. All senior managers. C. The doctor is attending the patient. Jadi pertanyaan nomor 5 itu adalah siapa yang menghadiri seminar. Jadi pertanyaan adalah siapa. Jawabannya tentu yang mengandung siapa. Siapa merujuk kepada orang. Yang A itu attend, itu merujuk kepada when, kapan, tidak bisa. Yang B, ibu ada ketik salah, all seniors manager. Bukan tanpa R ya. Jadi di sini merujuk kepada orang. Yang C itu tidak menjawab karena jawabannya adalah dokter menghadiri pasien. Tidak. Yang paling tepat adalah B, semua manajer senior, all seniors manager. Jadi tolong diperhatikan untuk question dan response ini 5W 1H, tolong didengar baik-baik. Number 6. What's for lunch, darling? A. It's at noon. B. We're having chicken salad. C. There are going to be 2 guests. Number 6. What's for lunch, darling? A. It's at noon. B. We're having chicken salad. C. There are going to be 2 guests. Jadi pertanyaan nomor ini ditanyakan what apa. Lunch itu siang, makan siang. Jadi di sini yang paling tepat apa? Kalau A itu noon itu merujuk kepada siang. Siang artinya when, tidak menjawab ya. Yang B, chicken salad. Apa untuk makan siang? Makanan apa untuk makan siang? Ya, chicken salad bisa ya. Yang ke C,
Mereka akan memiliki 2 tamu. Oh, tidak mungkin. Jadi yang paling tepat di sini, makanan apa untuk makan siang? Jadi yang paling tepat adalah B, yaitu chicken salad. Number 7. How many chairs are there in the room? A. There are 10 chairs. B. Your room number is 602. C. It's about 5 feet high. Number 7. How many chairs are there in the room? A. There are 10 chairs. B. Your room number is 602. C. It's about 5 feet high. Pertanyaan nomor 7 ini adalah how many chairs, artinya berapa banyak kursi. Berarti jawabannya harus memuat berapa. Di sini yang A ada 10 chairs. Ada 10 kursi. Yang B nomor ruangan kamu itu 602, yang C kira-kira 5 kaki tingginya. Jadi yang paling tepat menjawab di sini adalah A, ada 10 kursi. Good morning students, let's discuss some tests for your preparation to face USBN. Jadi mari kita diskusikan beberapa soal sebagai persiapan diri kalian untuk menyambut USBN. Jadi soal ujian bahasa Inggris itu memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama soal listening, yaitu ketika kamu mendengarkan lalu kamu menjawab soal, dan yang kedua adalah soal reading, itu tentang bacaan, kamu baca bacaan terus kamu menjawab pertanyaannya. Soal listening itu sendiri terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah pictures. Pictures itu adalah ketika kamu mencocokkan option yang kamu dengar dengan gambar yang kamu lihat di soal. Nah, untuk menjawab soal picture seperti ini, yang harus kita tanyakan yaitu adalah 3 pertanyaan ini, yaitu who, what, dan where. Who, siapa, what, apa yang dilakukan, memakai baju apa, situasi di sekitar bagaimana. Next, where, di mana, di dalam ruangan atau di luar ruangan, dan situasinya lagi di mana. Nah, untuk gambar ini mari kita analisis sama-sama. Who-nya, oke, siapa di sini? Di sini ada seorang pria dan juga beberapa siswi, ada 1, 2, 3, 4. Oke, yang tampak di gambar ada 4 orang ya. Next, 4 siswi perempuan ya. Siswi artinya perempuan, jadi anak muridnya perempuan. Next, what, apa sedang dilakukan? Oh, yang dilakukan itu adalah seorang pria sedang menyemprotkan disinfektan di siswi-siswi, khususnya di bagian kaki. Terus apa yang dikenakan? Si pria mengenakan baju hitam, mengenakan masker, dan juga sedang memikul tangki disinfektan. Sedangkan siswinya memakai jilbab, memakai baju biru, memakai celana panjang, memakai sepatu dan tas. Next, where di mana? Di mana ini lihat dari fotonya kayaknya sepertinya di gerbang sekolah. Siswa-siswi ini merupakan anak sekolah ya. Wanita-wanita ini, perempuan garis-garis ini merupakan anak sekolah. Sedangkan situasinya itu di depan gerbang sekolah. Next, yang kedua itu ada soal question and response. Jadi soal question dan response ini ada pertanyaan, terus tugas kalian adalah menjawabnya. Di sini kalian tidak akan diberikan soal di lembaran soal kalian, tetapi dengan cukup mendengarkan, kalian bisa langsung menjawab soalnya. Pertanyaan dibacakan pertanyaan, lalu dibacakan juga jawabannya, option A, B, dan C. Jadi tips untuk bisa menjawab soal ini, kalian harus kuasai 5W1H.
What, apa. Where, di mana. Who, siapa. What, apa. Why, mengapa. How, bagaimana. Dengar kata kunci 5W1H ini baik-baik untuk bisa menjawab soalnya. Next, tenses. Jika tensesnya diberikan dengan menggunakan bentuk present, maka jawabannya juga harus dalam bentuk present. Sedangkan jika ditanyakan dalam bentuk past, maka jawabannya juga harus bentuk past. Begitu juga dengan bentuk future atau yang akan datang maupun yang sudah terjadi atau perfect. Tips lainnya, misalkan ditanyakan kata tanyanya adalah do, diawali dengan do, maka jawabannya adalah yes, no question. Jadi jawabannya yes atau no. Begitu juga dengan dimulai dengan pertama kata did dan does. Jawabannya harus yes atau no. Dan jika ditanyakan did, maka jawabannya ujung-ujung harus ada did juga. Jika pertanyaannya ada does, maka jawabannya juga harus mengandung does. Jika ditanyakan mengandung kata pertanyaannya adalah do, maka jawabannya juga harus do. Misalkan pertanyaan di sini adalah where do you live? Kata kuncinya adalah where. Where artinya di mana. Jadi jawabannya harus yang mengandung unsur di mana, menunjukkan tempat. Yang A, in Soe, di Soe. B, with my family, dengan keluarga saya. C, at 10 AM. Yang option A itu di Soe menunjukkan tempat. Ingat kata kuncinya di mana berarti menunjukkan tempat. Kita kunci A. B, with my family itu bisa jawaban bagaimana? Tidak bisa ya dalam konteks ini. Next, jam 10 pagi itu tidak mungkin karena itu pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan when atau kapan, karena di jam 10 pagi itu menunjukkan waktu. Jadi yang paling tepat di sini adalah di Soe, menunjukkan tempat. Karena kata kuncinya adalah where, di mana. Contoh pertanyaan di sini adalah do you love me? Ditanyakan adalah do. Pertanyaan jenis ini berarti kita harus menjawab yes atau no. Nah, di sini yang pertama adalah yes, I was. Tidak bisa karena ditanyakan do, jawabannya pasti harus mengandung unsur do. B, no I didn't, tidak bisa karena did tidak ada unsur do di situ. Next, C, no I don't. Oke, ini yang betul. No I do not. Jadi ini yang jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan do you love me. Jawabannya adalah no I don't. Nah, untuk bagian ketiga ini namanya short conversation atau percakapan pendek. Kalian akan mendengarkan percakapan pendek yang dibacakan oleh orang. Kalian harus mendengarkannya baik-baik. Karena setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan yang ada dalam lembaran soal. Jadi di situ akan kalian dengarkan percakapan pendek dan pertanyaannya itu biasanya berupa kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari percakapan di sana? Misalkan kalian dengarkan ada kata teacher dan student di dalam percakapan tersebut. Maka kira-kira lokasinya di mana? Tentu saja lokasinya ada di sekolah. Seperti itu contoh pertanyaannya. Nah, bagian yang keempat ini namanya short talks. Ini merupakan bagian yang paling terakhir dari soal listening. Kalian akan mendengarkan bacaan singkat. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal yang ada di dalam lembaran soal berdasarkan bacaan singkat tersebut. Untuk bisa mengerjakan soal seperti ini, yaitu sambil membaca soal, kalian mendengarkan bacaan singkat tersebut. Perhatikan baik-baik kata-kata yang ada di lembaran soal dan sesuaikan dengan apa yang kalian dengarkan dalam bacaan singkat tersebut, karena di situ terletak jawabannya. Jadi kuncinya adalah lihat baik-baik kata-kata dalam pertanyaan dicocokkan dengan kata-kata yang ada di dalam bacaan singkat yang kalian dengarkan. Itu adalah kunci untuk bisa mengerjakan soal ini.
Next, soal reading. Nah, soal reading ini ada beberapa bagian. Yang pertama bisa grammar. Grammar itu tentang tata bahasa. Jadi kalian mengerjakan soal dengan tata bahasa yang benar. Next, ada soal bacaan. Nah, soal bacaan ini kuncinya adalah kalian melihat kata-kata yang ada dalam pertanyaan, terus mencarinya di dalam bacaan tersebut. Kalau kalian sudah menemukan kata-kata pertanyaan ada di dalam bacaan tersebut, maka di situ akan kalian temukan jawabannya. Biasanya seperti itu. Next, untuk melengkapi dialog, itu kalian harus melengkapi dialog dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai. Dengan kan dalam dialog dituliskan bahwa teman kamu memenangkan juara 1 lomba pidato. Tentu ekspresi yang tepat untuk melengkapi titik-titik. Misalkan kalian harus mengatakan selamat. Kalian tidak bisa mengatakan saya minta maaf. Terus saya bersedih, itu tidak cocok ya. Yang paling cocok adalah selamat atas keberhasilanmu. Nah, demikian pembahasan tentang tipe-tipe soal ujian bahasa Inggris dan tips-tips cara mengerjakan soal-soal tersebut. Terima kasih, semoga ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris nantinya. Lanjutkan tentang part 3, itu tentang short conversation, di mana di sini kalian akan mendengarkan percakapan pendek dan tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan yang kalian dengar. Nanti di sini kalian akan mendengarkan percakapan antara seorang pria dan wanita. Nah, sekarang nomor 8 pertanyaannya, why do they need sandwiches? Mengapa mereka butuh sandwich? Jadi pertanyaan kunci di sini adalah mengapa. Artinya kita butuh alasan di sini ya. Mari kita lihat percakapannya di sini. Si pria bilang, "Can you order some sandwiches for the meeting?" Bisa kamu pesan beberapa sandwich untuk rapat? Si wanita bilang, "Saya pikir rapatnya akan berlangsung pada jam 11, bukan pada hari," maksudnya. Si pria mengiyakan, "It is." Ya, berarti rapat itu akan dimulai jam 11. Dia mengkonfirmasi. Setelah itu si pria mengatakan lagi bahwa we will need to work through lunch. Mereka akan bekerja lagi. Through di sini artinya melanjutkan. Mari kita lihat option A. Option A, rapat akan dilanjutkan setelah makan siang. Yang B, rapatnya dijadwalkan siang. Tidak, jadwalnya dimulai dari jam 11 ya. Setelah itu C, mereka butuh bekerja sepanjang rapat. No, tidak disebutkan. Tapi mereka bekerja, tapi tidak bekerja keras. Next, yang D, they'll need something to chew on. Mereka butuh sesuatu untuk dikunyah. Tidak. Jadi yang paling tepat di sini adalah A. Mereka akan tetap bekerja, rapat akan tetap dilanjutkan setelah makan siang. Ini. Jadi pertanyaan nomor 8 jawabannya adalah A. Oke, mari kita lihat nomor 9. Nomor 9 di sini, why does the woman think she needs help with this assignment? Di sini pertanyaannya adalah mengapa. Kata kuncinya adalah mengapa. Mari kita lihat percakapan lengkapnya. Si wanita mengatakan bahwa I think I really need help with this assignment because I'm so bad at math. Jadi si wanita itu mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan bantuan karena dia tidak bisa matematika. Si pria mengatakan bahwa well, there's no fooling you, tidak maksud mengolok kamu, tapi memang assignment ini merupakan yang paling berat
yang tidak akan pernah kita lupakan. Si wanita lah, ya right, ya benar. Saya pikir saya akan mengatakan saya akan bertanya kepada Howard. Terus di sini ditanyakan mengapa. Alasannya sudah dijelaskan bahwa I really need a help with this assignment. I'm so bad at math. Jadi di sini otomatis jawabannya ada, yaitu di bagian D, because she is very bad at math. Jadi nomor 9 jawabannya adalah D. Oke, next kita lanjut nomor 10. Nomor 10 di sini, based on a conversation, what is the mode of transportation they took from Jakarta to Semarang? Di sini dikatakan bahwa sesuai dengan percakapan mode of transportation. Jadi jenis transportasi apa yang digunakan dari Jakarta ke Semarang? Coba kita lihat percakapannya. Ini percakapan lengkapnya. Si pria mengatakan bahwa harinya melelahkan. Semarang tentunya jauh dari Jakarta. Si wanita bilang, of course it is. Jadi di sini dia mengkonfirmasi bahwa Semarang benar-benar jauh dari Jakarta. You should be careful because there are no significant traffic jam along the way. Jadi tidak ada kemacetan lalu lintas. Hari ini kamu harus terima kasih karena tidak ada kemacetan lalu lintas. When we are talking about traffic jam, saat kita bicara tentang traffic jam, tentunya ini berkaitan dengan transportasi darat. Si pria mengatakan bahwa I simply cannot imagine it. Saya tidak bisa membayangkan jika ada traffic jam. That would be horrible, akan sangat menjengkelkan. Seperti itu, horrible, menjengkelkan, buruk. Next pertanyaannya adalah mode transportation. Yang pertama adalah car. Apakah car digunakan di transportasi darat? Yang B, train. Train juga salah satu jenis transportasi darat. Apakah train, kereta api sering mengalami kemacetan lalu lintas? No. Next ada plane. Plane itu ada kemacetan pesawat. Next ada ship. Tidak ada kemacetan kapal juga. Di sini jari yang paling tepat itu adalah mobil. Jadi kalau kita lewat jalan darat, yang kita tempuh di sini adalah car yang biasanya terjebak dalam ini traffic jam. Jadi pertanyaan ini jawaban yang paling benar adalah A, car. Mari kita lihat nomor 11. Lagi-lagi pertanyaan tentang why, mengapa. Mengapa si wanita terdengar sangat bahagia, kelihatannya bahagia. Ini percakapan lengkapnya. Si wanita bilang, ayah, saya ingin berkunjung ke zoo untuk birthday saya, untuk hari ulang tahun saya. Bisakah saya? Si ayah bilang, tentu saja nak. Si ayah mengatakan lagi, would you also like to ride the elephant? Kamu juga mau naik gajah? Si wanita bilang, that would be great. Tentu sangat menyenangkan, tentu sangat bagus. Thank you dad, terima kasih ayah. Jadi di sini yang menyebabkan si wanita terdengar sangat bahagia itu yang pertama A, because she can ride an elephant, karena dia bisa menaiki gajah. Ya, di sini jawabannya ada. Next, karena ayahnya tidak mengizinkan. No, ayahnya tidak mengizinkan. Ayahnya mengizinkan dia pergi ke zoo, ke kebun binatang. Next, because her dad, ayahnya ingin membelikan gajah. Tidak, ayahnya adalah pemilik kebun binatang. No. So, the right answer is karena ia akan naik gajah. Makanya dia sangat senang. Di sini that would be great. Yes. Tentu saja sangat menyenangkan. Dia sangat senang. Jawaban yang paling tepat adalah A. Next, kita lanjut lagi ke bagian yang keempat, bagian terakhir dari part listening, itu tentang short talks, yaitu bacaan pendek. Jadi kalian akan mendengarkan sebuah bacaan pendek, terus kalian punya tugas adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang kalian dengar. Nah, nomor 12 ini, why do computers essentially make our life better? Mengapa lagi? Mengapa komputer membuat hidup kita lebih baik? Nah, ini percakapan lengkapnya, bacaan lengkapnya. Nowadays computers, saat ini komputer bukanlah hal yang aneh lagi. Komputer merupakan bagian yang penting bagi kehidupan setiap kebanyakan orang. Banyak dari mereka yang komputer-komputer ini digunakan di pabrik, bank, kantor-kantor, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Komputer sekarang
juga sangat mudah digunakan. Ukurannya kecil dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Komputer juga memiliki koneksi internet yang memungkinkan mereka untuk mencari dan mengubah informasi dalam hitungan detik. Kesimpulannya, kemajuan teknologi membuat hidup kita lebih baik. Jadi di sini mengapa komputer membuat hidup kita lebih baik? Ya, yang A, kita lihat yang A. Karena merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita. Penting bagi kehidupan kita, tetapi alasannya kurang jelas ya. Yang seperti apa? Yang B, ukurannya kecil dan murah. Ya, disebutkan juga kecil, tetapi yang cheaper tidak ada dalam informasi. Yang next, they can help us to tackle everyday task. Jadi komputer membantu untuk tackle di sini artinya melakukan pekerjaan sehari-hari kita. Next yang D, karena mereka mudah untuk assemble. Assemble itu artinya, jadi di sini mengapa komputer membuat kehidupan kita lebih baik? Jawabannya C, karena mereka membantu melakukan tugas sehari-hari kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Next, nomor 13. What is the component that enable us to search information within seconds? Jadi komponen apa yang bisa memampukan kita untuk mencari dan mengunggah informasi dalam hitungan detik? Nah, di sini sudah ada jawabannya dari teks. Kita tahu bahwa ini computers with internet connection enable to search and change information in seconds. Jadi di sini yang paling tepat otomatis adalah D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Next, nomor 14. On what day the student supposed to have practical lesson? Pada hari apa siswa-siswi melakukan pelajaran praktek? Nah, ini bacaan lengkapnya. Pada hari Wednesday, that means all the student, jadi kebanyakan orang siswa itu di bengkel. Mereka sedang melakukan praktek otomotif, modifikasi otomotif. Ada banyak siswa yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Beberapa dari mereka welding components, lagi mengelas. Welding components itu mengelas komponen-komponen, dan yang lain preparing, menyiapkan body kit. Meskipun tugas-tugas mereka seperti itu sangat berat, sibuk, mereka selalu pay full attention for safety procedures and instruction from the supervisor. Jadi mereka menaruh perhatian penuh terhadap prosedur keamanan dan juga instruksi dari pengawas mereka. They are very careful to ensure that nobody is harmed in the process. Jadi mereka memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengalami kecelakaan kerja pada saat pembelajaran. Nah, pertanyaannya adalah on what day? Oke, jelas di sini ya, Wednesday. Jadi mereka praktek itu hari Rabu, Wednesday. Next, ini bagian paling terakhir dari listening section. Jadi soal listening itu ada 15. Sekarang kita sampai ke nomor 15. Pertanyaannya masih lagi, why? Mengapa? Mengapa siswa-siswi butuh untuk menaruh perhatian penuh kepada supervisor mereka? Nah, ini dalam bacaan kita dengar bahwa they always full to instruction from the supervisor. They are very careful to ensure that nobody is harmed to be in the process. Ini. Jadi they are very careful to ensure that nobody is harmed in the process. Jadi mereka memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terluka atau mengalami kecelakaan pada saat kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini, D. Oke, demikian pembahasan kita.
Lanjut ke pertanyaan 16. So now let's continue to reading comprehension. So this is the part of reading comprehension. Sekarang bagiannya reading atau soal bacaan. It is about question number 16 to 18 refer to the following instruction. Jadi nomor 16 dari 16 sampai 16 ini merujuk kepada instruksi berikut. First, buy a ticket before entering the gate. Belilah sebuah tiket sebelum masuk gerbang. Next, leave all your belongings before entering the building. Tinggalkan semua barang-barangmu sebelum memasuki gedung. Next, eating, drinking, and smoking are not allowed in the building. Jadi makan, minum, merokok tidak diizinkan di dalam gedung. Next, do not turn on radio or tape recorder inside the building. Jangan nyalakan radio atau tape recorder di dalam gedung. Next, touching the antiques is prohibited. Jadi menyentuh barang-barang antik itu dilarang. Next, do not take any pictures of the antiques. Jangan mengambil gambar dari barang-barang antik tersebut. Book number 16. What does the text tell us about? Jadi, apa yang ingin disampaikan teks kepada kita? What? A. Problems with antiques. Masalah-masalah dengan antiques? No. Next, rules for museum visitors. Aturan untuk pengunjung visitors? Mungkin. Next, service offered in the museum. Layanan-layanan yang ditawarkan di dalam museum? No, tidak disebutkan. Next, rules for the building atau aturan-aturan dalam ruangan. No. Jadi yang paling tepat itu adalah A. Aturan-aturan bagi pengunjung museum. Semua sudah dijelaskan dari nomor 1 sampai nomor yang ke berapa tadi? Oh, nomor 6. Jadi jawaban yang benar adalah B. Next, number 17. What should the visitors do? The visitors do before they come to the gate. Jadi sebelum mereka masuk gerbang itu apa yang harus mereka lakukan? First, buy a ticket. Membeli tiket. Next, take a pictures. Ngambil gambar. Next, eat and drink. Makan dan minum. Next, leave their belongings. Tinggalkan barang-barang mereka. Kira-kira jawabannya apa ini? Oke. Ini, buy a ticket before entering the gate. Jadi sebelum masuki gerbangnya itu, they should buy a ticket. So the answer is A. Next, number 18 atau soal yang nomor 18. What is the synonym of the word prohibited? Oke, prohibited itu sendiri artinya, next, kalau allowed itu artinya diizinkan. Next, restricted itu dibatasi atau dilarang. Next, permitted itu diizinkan. Next, kalau rightful itu diberi hak. So, the right answer for synonym prohibited itu apa? Option A, B, C, or D. So, the right answer is restricted. Okay. Okay, next. Nomor yang ke-19. Nah, di sini disajikan teks
tugas kalian adalah melihat soalnya, terus masukkan kata kunci yang ada dalam soal dan dicocokkan dalam bacaan ini. Ini adalah trik untuk bisa menjawab soal bacaan ini. Misalkan kita lihat di sini, pertanyaannya adalah of Muhammad Iqbal, Ali losing his life is. Oke, kita lihat teksnya. Kita cari kata losing his life. Yes, di sini dikatakan di paragraf kedua, di sini baris ke 1, 2, 3, di paragraf ketiga di sini who died after earlier this week. Jadi died artinya sama dengan losing his life. Jadi di sini ini kita sudah dapat kata kuncinya suspected respiratory failure. Jadi penyebab kematiannya adalah suspected respiratory failure. Jadi kita kunci yang ini. Suspected respiratory failure. Coba kita lihat yang ada di dalam kunci jawabannya. Oke, ini kita bisa dapat ini. Jawabannya adalah C, respiratory failure. So the answer for number 19, jadi jawaban nomor 19 adalah respiratory failure. Okay, so now we are going to answer the question number 20, but first read the dialogue and answer the following question. Jadi sebelum melihat soal 20 ini ada dialognya dan tugas kita dalam bacanya. But first we must understand it. Aziz bilang, do you have any plan this weekend? Kamu punya rencana akhir minggu ini? There will be a computer fair, traditional food festival, and art exhibition in town. Ada pameran komputer, ada pameran tradisional, ada festival makanan tradisional, dan juga pameran kesenian di kota. Heidi, sungguh, really? I have to need a new printer. Saya butuh printer baru. Let's visit the computer fair. Mari kita kunjungi pameran komputer. Besides, it's always interesting to see the latest technology. Di samping itu, selalu menyenangkan, selalu menarik jika kita melihat teknologi terkini. Aziz bilang, that's what I think too. Itulah yang saya pikirkan. I also need a flash disk. Saya juga butuh sebuah flash disk. We can stop at the traditional food festival for dinner afterwards. Kita juga bisa berhenti di pameran festival makanan tradisional untuk makan malam setelah itu. Okay, the question is what is being discussed? Apa yang mereka diskusikan? Apa yang didiskusikan di teks? First, spending the weekend at food festival, menghabiskan akhir minggu di akhir pekan di festival makanan. Ya, itu adalah salah satu yang mereka sebutkan dalam teks. Tetapi kita lihat lagi option yang B. Going to an art exhibition in the town, ya disebutkan juga tapi tidak mencakup semua. Memang mereka pergi juga ke pameran kesenian. Next, planning a weekend with a friend, berencanakan akhir pekan dengan friend, bisa karena menjawab semua. Next, shopping in the computer fair, berbelanja di pameran komputer. Ya, tapi di sini yang paling tepat adalah C, karena semua menyangkut mereka sudah spending weekend at food festival, going to art exhibition, juga mereka akan shopping in the computer fair. Jadi yang paling tepat di sini adalah C. From the conversation above, dari percakapan di atas, we can conclude that kita bisa menyimpulkan bahwa A. Aziz and Heidi often spend weekend together. Aziz dan Heidi sering menghabiskan weekend bersama. Is that right? Apakah benar? Next, Aziz likes to update himself on technology. Apakah Aziz yang suka tentang teknologi terkini? Kita lihat di teks. Di sini Aziz yang bilang, ini bukan Aziz yang bilang ya, yang bilang adalah Heidi. Besides, it's always interesting to see the latest technology. Jadi yang suka tentang, yang tertarik tentang teknologi terkini itu bukan Aziz, tapi Heidi. Next, jadi option B salah.
Next, C. Heidi needs a new printer and flash disk. Heidi butuh printer terbaru dan flash disk. Coba kita lihat teksnya. Oh no, di sini yang butuh flash disk adalah Aziz. Heidi memang butuh printer baru, tapi dia tidak butuh flash disk baru, tapi flash disk baru itu yang dibutuhkan oleh Aziz. Jadi salah ya, nomor C-nya salah. Aziz always enjoys traditional food. Aziz selalu suka makan makanan tradisional. Coba kita lihat teks. Oke, dia memang suka traditional food, tapi dia juga suka computer fair, traditional fair, and traditional food festival and art exhibition in town. Setelah itu juga didukung dengan pernyataan yang paling terakhir, Aziz bilang, kita juga bisa berhenti di tempat makanan supaya mereka bisa makan malam bersama. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Aziz memang selalu menikmati makanan tradisional. Next, for number 22, read the dialogue and answer the following questions. Baim bilang, I'm planning to purchase a motorcycle tomorrow. Saya berencana untuk membeli sebuah motor besok. I'm still confused what to buy. Saya masih bingung mau beli yang mana. Do you have any recommendation? Kamu punya saran? Mario bilang, I think you should buy a Honda motor. Saya pikir kamu harus membeli motor Honda. It has good performance. Performance-nya bagus. Baim, what about Tamaha? Bagaimana dengan Tamaha? Mario bilang, for affordable price and powerful machine, Tamaha is a good choice. Untuk harga yang terjangkau dan juga mesin yang bagus, Tamaha adalah pilihan yang tepat. Lalu Baim bilang, okay, thanks a lot for your advice. I think I have made up my mind. Oke, terima kasih atas saranmu. Saya pikir saya telah memutuskan. Next, the question is, Mario recommends Honda motor to Baim because Mario menyarankan motor Honda kepada Baim. Karena apa? Coba kita lihat yang ada motor Hondanya ya dalam teks. Oke, untuk recommendation-nya ini karena good performance. Jadi dia Mario menyuruh Baim untuk membeli motor Honda karena memiliki good performance. Coba kita lihat yang ada good performance. Mario thinks that performance is the most important factor. Jadi kita kembali lagi teksnya bilang itu tentang good performance. Jadi di sini yang paling tepat adalah Mario thinks that performance is the most important factor. Jadi performance itu merupakan hal yang penting. Next, number 23. What will Baim most likely to do after hearing Mario's advice? Jadi apa yang ingin dilakukan Baim setelah mendengar nasihat dari Mario? Tadi yang terakhir dia bilang apa? Lihat dari teks. Mario menyarankan Honda motor. Terus Mario menyarankan lagi jika harga terjangkau dan mesinnya lebih baik, Tamaha yang bagus. Jadi dalam optionnya kita harus memilih Tamaha karena affordable price, harga yang terjangkau, and powerful mesinnya bagus. Jadi di sini yang paling tepat adalah Baim memilih Tamaha. So the answer is A.
Next, ini soal sinonim. Oke, closest in meaning itu sama dengan artinya dengan sinonim. Jadi, an affordable price itu sama dengan apa? A yang manageable ini dapat diatur, preferable yang dipilih, reasonable yang dapat dijangkau, reduce dikurangi. Di sini, jadi affordable itu closest meaningnya adalah reasonable, harga yang masuk akal atau bisa dijangkau. So the answer is C. 25. Complete the following dialogue with a suitable expression. Jadi lengkapi dialog berikut dengan ungkapan yang tepat. Arif bilang, "Where are you going, Burhan?" Kamu mau pergi kemana, Burhan? Burhan bilang, "I'm going to my friend's house." Saya ingin pergi ke rumah teman saya. Arif, "Don't you have homework?" Apa kamu tidak punya PR? Terus kita isi titik-titiknya. Burhan bilang, "I guess you are right." Saya pikir kamu benar. Thank you for reminding me. Terima kasih telah mengingatkan saya. Jadi Arif bilang, "Don't you have any homework?" Apakah kamu punya PR? Kira-kira kalimat selanjutnya apa? Coba kita cek satu-satu. Option yang A. Option A. Go together then. Ayo, mari kita pergi. Apakah cocok untuk melengkapi ini? No. Next B. Why do you want to go there? Kenapa kamu pergi ke sana? Apakah cocok melengkapi? No. C. Why don't you do it before going out? Kenapa tidak kamu mengerjakannya sebelum pergi? Oke, itu bisa masuk. Next D. How about going out together? Bagaimana dengan pergi bersama-sama? Oke, so the right answer is why don't you do it before going out? Mengapa kamu tidak kerjakan dulu tugas kamu itu, PR kamu itu sebelum kamu pergi? So the right answer is C. Okay, now let's look at number 26. Complete the following dialogue with a suitable expression. Jadi tolong lengkapi dialog berikut dengan ungkapan yang tepat. Dahlia bilang, "Adele wanted to buy that pretty wallet." Saya ingin membeli dompet yang cantik itu, but I don't have enough money right now. Tapi saya tidak punya uang yang cukup sekarang. Next, Dito bilang titik-titik. Dahlia bilang, "No thanks, I think it's better for me to save money." Tidak, terima kasih, saya pikir lebih baik untuk menabung. Next, Dito bilang, "That's very good then." Baguslah kalau begitu. Next, kita lihat option yang mana yang paling tepat untuk melengkapi Dito. Dito di sini, Dahlia bilang no thanks, berarti Dito memberikan sebuah saran ya. A. Would you like me to save your money? Apakah kamu mau saya simpan uangmu? Masuk akal tidak untuk jawabannya? No. Next, do you mind if I borrow your money? Apakah kamu keberatan jika saya pinjam uang kamu? No. Next, do you want to open a saving account? Apakah kamu ingin membuka tabunganmu? Next D, would you like me to lend you some? Kamu mau saya meminjamkanmu uang? No. Jadi sini yang paling tepat apa? Di sini kita perhatikan lagi, Dahlia bilang no thanks, it's better for me to save money. Jadi Dahlia lebih memilih untuk menabung uangnya. Jadi di sini pasti Dito menyarankan bahwa bagaimana kalau uang tabunganmu itu diambil saja dulu. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah C. Do you want to open a saving account? Bagaimana jika kamu mengambil uang di tabunganmu saja? So, the right answer is C. . 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
Next, number 27. Complete the following dialogue with a suitable expression. Lagi-lagi, lengkapilah dialog berikut dengan ekspresi yang tepat atau ungkapan yang tepat. Sarah bilang, what are your plans this coming holiday? Apa rencana kamu liburan mendatang? Nelly bilang, well, bla bla bla. I'll travel to Lombok with my friends. Saya ingin jalan-jalan bersama kawan saya. I really wanted to see famous pink beach. Saya ingin melihat pantai berwarna merah muda yang terkenal itu. Sarah bilang, wow, that sounds great. Wow, terdengar bagus ya. May I join you? Bisa ikut sama kamu. Oke, di sini untuk melengkapi titik-titik ini merupakan kata kuncinya di sini. With my friends. Jadi di sini ini merupakan salah satu conditional sentence. Oke, saya akan menuliskan rumusnya, yaitu jika rumusnya adalah if verb 1, maka pasangannya adalah if verb 1, pasangannya harus will verb 1. Verb 1. Oke. Kita lihat di sini titik-titiknya adalah will tambah travel. Travel di sini adalah bentuk verb 1. Will travel. Berarti ini cocok untuk ini conditional tipe yang pertama. If verb 1, will verb 1. Dan yang ada di dalam teks ini yaitu I'll travel to Lombok. Di sini rumusnya adalah will verb 1, will travel, berarti otomatis yang di depan sini harus if verb 1. Jadi if verbnya ini harus dalam kondisi verb 1. Jadi mari kita lihat satu-satu dalam teks mana yang memenuhi verb 1. Next, if my parents allow, oke, ini verb 1. Next, jika orang tua saya mengizinkan. B, if verb selanjutnya adalah had, itu verb 3, tidak bisa. Next, C, if you go to the beach. Di sini ada go, ini memenuhi if verb 1. Jadi ada dua rumus, ada dua option yang bisa kita pegang, yaitu A dan C. Next, yang 3, if plus had. Had itu verb 3. Jadi tidak memenuhi rumus ini. Jadi paling tepat di sini antara option A dan C. Tapi kira-kira yang benar di sini mana? Kita lihat lagi. Nelly bilang, well, titik-titik, I'll travel to Lombok with my friends, dengan teman saya. A, if my parents allow me. Jika orang tua saya mengizinkan saya akan jalan-jalan ke Lombok. Bisa. C, jika kamu ke pantai, tidak cocok. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah if allow. Jadi jika orang tuanya mengizinkan, ia akan pergi ke Lombok. Jadi jawaban yang paling tepat is if my parents allow me, I'll travel to Lombok with my friends. Next, number 28. Complete the following dialogue with a suitable expression. Lengkapi dialog berikut dengan ungkapan yang tepat. Teacher bilang, have you done your project? Apakah kamu sudah mengerjakan tugasmu, proyekmu? Students bilang, yes sir. Ya pak. Teacher bilang, please bring it tomorrow because. Tolong bawa besok karena. Oke, kita lihat ya. Ini rumusnya. Tomorrow, when we are talking about tomorrow, saat kita bicara tentang tomorrow berarti kita akan berbicara dengan modal auxiliary verbnya adalah will, akan.
Jadi kita lihat di sini yang mengandung akan. Bisa juga to be going to. Nya sama-sama akan. Tapi kita lihat di sini yang paling tepat. Jika kita lihat yang mengandung will, berarti itu adalah jawabannya. Yang A, it was going to be checked. Oke, dalam konteks di sini kalimatnya tolong bawa besok karena titik-titik. Oh, karena titik-titik di sini bisa mengandung kata kalimat pasif, akan diapakan. Jadi sini pasif, akan dikenai suatu pekerjaan. It was going to be checked, akan diperiksa. Benar, tapi tensesnya salah karena di sini kalau kita berbicara was berarti itu verb to, tidak bisa memenuhi will karena will pasangannya adalah will verb one. Kalau ini kalimat pasif, akan dibuat apa? Oke. Ini tidak bisa. Next, B, it should have been submitted. Itu harus akan segera dikumpulkan. Tolong dibawa besok untuk apa? Untuk segera dikumpulkan. Oke, kita lihat dulu. Oke. Next, it is being done. No. Next, ini ada memenuhi kriteria ini. It will be scored, akan dinilai. Tolong bawa besok karena tugasnya akan dinilai. Kira-kira mana yang tepat? Yang option B atau option D? Itu harus sudah dikumpulkan atau tugas itu akan dinilai. Menurut kamu jawaban yang paling tepat apa? Oke, so the right answer is it will be scored. Tugasnya itu akan dinilai. 29. Ini lengkapi juga dialog. Daniel bilang, will she forgive me for what I did to her yesterday? Ini bentuk V2. Donna, apakah dia bisa memaafkan saya terhadap apa yang telah saya lakukan kepadanya kemarin? Donna bilang, if you apologize sincerely, jika kamu minta maaf dengan tulus, I believe, titik-titik, saya percaya dia akan apa? Jadi ini akan terjadi besok. Bukan akan terjadi besok, tapi yang akan datang jika dia mau minta maaf, apa yang terjadi. Kita lihat tadi ada rumusnya. Masih ingat rumus yang tadi, if verb 1 will verb 1. Jadi ini juga akan memenuhi rumus if verb 1 will verb 1. I believe titik-titik will verb 1. Oke, kita lihat yang pertama. A, she wouldn't be mad anymore. She wouldn't be mad anymore. Kalau kita di sini rumusnya adalah if verb 1, jadi harus will verb 1 bukan would. Jadi option ini salah. Ini salah, tidak bisa. Jadi yang option A ini tidak bisa ya, karena dia harus menggunakan will. Next, jika kamu minta maaf, if you apologize sincerely, I believe she will forgive you. Forgive you, dia akan memberikan kamu maafkan. Oke, apakah ini memenuhi rumus if verb 1 will verb 1? Yes, of course. Jadi sudah temukan jawaban ini. Kita tinggal cek saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini. She will forgive you. Dia akan memaafkan. Next kita lanjut di nomor 30. Di sini disuruh melengkapi dialog dengan ekspresi yang tepat. Intan bilang, I think this spicy beef stick is really tasty. Saya pikir stick beef pedas ini sangatlah enak. Pram bilang bla bla bla. It is extremely hot for me to eat. Ini sangat pedis bagi saya untuk dimakan. Nah, di sini tentunya ada pertentangan antara pendapat si Intan dan juga Pram. Pram bilang terlalu pedis untuk dimakan, sedangkan Intan bilang rasanya enak. Mari kita lihat
option mana yang tepat untuk melengkapi ini? Oke, yang A, no way, tidak mungkin. Dia harus menyatakan pertentangan. No way, tidak mungkin. Apakah cocok? Next, B, I guess so. Saya rasa begitu. Berarti dia mengiyakan bahwa makanannya itu memang enak. Padahal si Pram bilang makanannya itu terlalu pedis. Next, no doubt about it. Tidak ragu tentang hal itu. Berarti dia juga mengiyakan bahwa makanannya itu benar-benar enak. Padahal baginya makanannya itu sangat pedis untuk dimakan. Next, I couldn't agree more. Oke, I couldn't agree more ini kalau diterjemahkan satu persatu, ini artinya saya bisa tidak setuju lagi. Jadi itu seperti dia sama sekali tidak setuju. Padahal di sini ini adalah phrase, namanya phrase. Jadi I couldn't agree more itu dia adalah salah satu phrase dan artinya saya sangat setuju. Jadi bukan berarti saya tidak setuju ya. So the right answer is no way, tidak mungkin. Makanan ini terlalu pedis bagi saya. Tidak mungkin enak. Oke. Number 31 ini lengkapi juga dialog dengan ungkapan yang tepat. Fauzan bilang, you look very busy this morning, Fauzan. Kamu sibuk sekali pagi ini, Fauzan. Amin bilang, yes, I'm working on the financial report. It is due this afternoon. Ya, saya bekerja untuk laporan keuangan karena akan dikumpulkan sore ini. Fauzan bilang, bla bla bla, I'd love to give you a hand. Saya suka membantu kamu. Berarti di sini dia menawarkan bantuan ya. Amin bilang, yes, please, that's very kind of you. Terima kasih sekali, kamu sangat baik. Oke, di sini kita harus menunjukkan ungkapan memberikan pertolongan. Jadi di sini diawali dengan would bisa, can juga bisa, do juga bisa. Tapi kita lihat satu-satu ya. Yang A, would you submit the report to me? Apakah kamu bisa mengumpulkan laporannya untuk saya? No, tidak sesuai ya. Next, would you mind helping me with the report? Fauzan yang menawarkan bantuan untuk si Amin, bukan dia menyuruh Amin untuk membantu dia. Would you mind helping me with the report? Apakah kamu mau membantu saya mengerjakan laporan saya? Tidak benar. Tidak benar. Next, do you need any help? Apakah kamu butuh bantuan? Saya ingin memberi kamu bantuan. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah nomor 32. Aryo bilang, hi Mike, have you done your report? Hi Mike, apa kamu sudah kerja laporan kamu? Mike bilang, no, I haven't. Saya belum. My computer is broken. Komputer saya rusak. Terus Aryo bilang titik-titik, I'll try to fix it. Saya akan mencoba memperbaikinya. Di sini tentunya Aryo menawarkan bantuan. Terus Mike bilang, yes, I would, thanks Aryo. Ya, saya akan, terima kasih Aryo. Di sini yang jawaban yang paling tepat apa? A. Will it be okay if you check it? Dia menyuruh si Mike mengecek ulang, padahal dia yang akan mengeceknya. No. Would you mind checking it? Itu juga sama menyuruh Mike untuk mengecek sendiri. Next, C. Would you like me to check it? Apakah kamu mau saya mengeceknya? I'll try to fix it. Masuk akal tidak? Saya akan mengecek. Apakah kamu mau saya mengeceknya? Saya akan mencoba memperbaikinya. Oke, di sini menawarkan bantuan. So the right answer is, would you like me to check it? Apakah kamu mau saya mengeceknya? I'll try to fix it. Saya akan mencoba memperbaikinya. Oke, itu ya. Next, number 33, read the dialogue and answer the following questions. Baca dialog ini dan jawablah pertanyaan. Sony bilang, where were you yesterday morning? Kamu kemana saja kemarin pagi? I passed by your house, but it was so quiet and the door was locked.
Saya lewat di depan rumahmu, tetapi tenang sekali, suasananya tenang sekali, dan pintunya juga terkunci hari ini. Oh, we were out. Oh, kami semua keluar. My family goes jogging on Sunday morning. Keluarga kami biasanya jogging Minggu pagi, then we go shopping in the market to buy groceries. Jadi setelah itu kami berbelanja di pasar untuk membeli bahan-bahan pokok. After that we go home to do the household chores together. Setelah itu kami pulang ke rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. We spend the rest of the day by indulging ourselves. Kami menghabiskan hari kami dengan bersama-sama. Next, pertanyaannya, what does Arini do on Sundays? Apa yang biasa dilakukan Arini pada hari Minggu? Berbelanja bahan pokok. Di teks ada, next, B, she looks the doors of her house. Dia melihat pintu rumahnya, no. C, she buys the broom in the market. Dia membeli sapu di pasar, no, tidak disebutkan. Next, D, she does the chores in the market. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah di pasar, no. So the right answer is A, she does grocery shopping. Jadi dia berbelanja bahan-bahan pokok. Oke, next kita lanjut nomor 34. Nah, di sini kita baca dulu dialognya. Man bilang, "Let's go visit Ali. We haven't seen him for age." Yuk kita kunjungi Ali. Kita sudah lama tidak melihatnya. Woman bilang, "But it's still raining. I don't want to walk in the rain." Tapi masih hujan. Saya tidak mau jalan-jalan saat hujan. Man bilang, "Yup, but I'm getting bored." Ya, tapi saya bosan. Woman bilang, "If we go out, we will get wet." Jika kita pergi keluar, kita akan basah. Man bilang, "We have raincoats and umbrellas." Kita punya jas hujan dan juga payung. "I've also told Ali and he said he will be happy to have us." Saya juga sudah mengatakan ini kepada Ali dan ia mengatakan bahwa ia sangat bahagia jika dia bersama dengan kita. Woman, "Oh, okay, let's go then." Oke, baiklah, mari kita pergi. It's only 1 block away anyway. Ini jaraknya kira-kira 1 blok saja dari sini. Oke, the question is where does the dialogue take place? Kira-kira tempatnya ada di mana? Dialog ini terjadi di mana? Oke, at a restaurant? No. Tidak bicara tentang makan-makan di sana. Next, at a bank? No. At a drugstore? Toko obat? No. Apotek? No. At home? Yes. That is the correct answer. Inilah jawaban yang benar. Because of this, the man says we have raincoats and umbrellas. When people talking that mereka punya jas hujan dan juga payung, ini tentu saja bahwa mereka itu di rumah sehingga mereka memiliki persediaan itu, jas hujan dan juga payung. So the right answer is D. Oke, nomor 35. Read the text and answer the following question. Bacalah teks ini dan jawablah pertanyaan berikut. Attention. Oke. Due to commemoration of the Independence Day next week, untuk menyambut hari kemerdekaan minggu depan, the head of the office requires doctors, dentists, nurses, and administrative staff to wear Indonesian traditional clothes. Jadi kepala kantor, dokter gigi, perawat, dan juga staf administrasi untuk mengenakan pakaian tradisional Indonesia. The flag ceremony will be held in the yard. Upacara bendera akan dilakukan di halaman next to the auditorium at 7 a.m. Bersebelahan atau di samping auditorium at 7 a.m. jam 7 pagi. Please be on time. Tolong jangan datang terlambat. Please be on time. Tolong tepat waktu. There will be refreshment and entertainment afterwards. Ada penyegaran dan juga hiburan. If you would like to participate in the performance to show your talent, jika kamu ingin berpartisipasi untuk menunjukkan talentamu in dancing, singing, choir,
poetry reading, stand-up comedy, and the likes, please contact the committee. Seperti menunjukkan talentamu dalam hal menari, menyanyi, paduan suara, membaca puisi, stand-up comedy, dan sebagainya, tolong hubungi panitia. The whole program will last in 2 hours. Jadi total programnya ini selama 2 jam. And the health service for public, layanan kesehatan masyarakat, is supposed to start soon, except for emergency situation. Jadi keseluruhan acaranya itu berlangsung selama 2 jam dan layanan kesehatan untuk umum tetap dilakukan segera setelah acaranya selesai, kecuali ada situasi yang darurat. So, the question, jadi pertanyaannya ini, what we can conclude from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks? A. If there is emergency call, the person in charge will handle it. Jika ada panggilan darurat, orang yang ditugaskan akan bertanggung jawab atas hal itu atau menangani hal itu. B. If the staff wants to perform their talents, they are not allowed to tell the committee. Jadi jika staffnya ingin menunjukkan talenta mereka tidak diizinkan. Oh no, di sini dijelaskan bahwa mereka diizinkan untuk mengatakannya kepada panitia. C. If the staff are not able to attend the ceremony, they are required to wear traditional clothes. Jika staffnya tidak mengikuti upacara, mereka harus memakai baju tradisional. No, semua, all of them should wear traditional clothes. Next, D. If the events last more than 2 hours, the whole program, totalnya ada 2 jam. Di sini bilang, if the events last more than 2 hours, lebih dari 2 jam, padahal di sini hanya bilang 2 jam saja. The public will have to wait patiently. Masyarakat umum harus menunggunya dengan sabar. No. So, the right answer in this option is A. If there is an emergency call, the person in charge will handle it. Tadi kan sudah dikatakan di sini. Next, number 36, still the same text. Masih di teks yang sama. Teks ini berbicara tentang apa? What is the text mainly about? Teks ini berbicara tentang apa? A. The flag ceremony in auditorium. Upacara bendera di auditorium. No, di sini disebutkan bahwa the ceremony will be held in the yard next to auditorium. Seremoninya itu di lapangan, not in auditorium. Next, the regulation of Indonesian Independence Days. Aturan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita lihat nanti. See the staff participation in a stage performance. Jadi, pegawainya berpartisipasi dalam pertunjukan-pertunjukan di panggung. Next, the cancellation of all public health service. Penundaan semua layanan kemasyarakatan. No. So the answers can be B or C. Tapi secara keseluruhan ini tentang apa? Oke, yang paling tepat adalah B. Jadi ini semua menyangkut tentang peraturan dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. The regulation of Indonesian Independence Day. So the answer is B. Okay, so now number 37, ini ada sebuah application letter, surat lamaran kerja. Kita langsung saja to the point ke soalnya. Okay, soalnya di sini adalah what is the applicant strengths to apply for the job? Di sini apa yang menjadi kekuatan dari si pelamar untuk melamar pekerjaan tersebut? Oke, mari kita lihat ya. Yang A, dia bilang he has several experiences. Mari kita lihat ya. Dia memiliki beberapa pengalaman. Kita lihat di sini, I'm fresh graduated from, I have taken some courses
My specialization skills have provenable contribution to my work over the past 8 months. Oke. Di sini dijelaskan tentang pengalaman bekerjanya. Di sini dinyatakan di A ini bilang dia memiliki beberapa pengalaman, tetapi yang menjadi pengalamannya di sini cuma satu. My specialization skills have proven a valuable contribution to my work over the past 8 months as an administrative assistant at Jones Chain Ltd. Jadi dia itu keahliannya itu dibuktikan dengan dia bekerja magang selama 8 bulan sebagai asisten administrasi di PT Jones Chain. Jadi di sini dinyatakan beberapa, tetapi yang kenyataannya adalah dia hanya memiliki satu pengalaman. Next, he has enclosed his CV. Jadi dia melampirkan juga CV atau riwayat hidupnya di sini. Oke, I have also enclosed my curriculum vitae, atau dia juga melampirkan juga riwayat hidupnya. Next, C. He has taken courses. Dia mengikuti kursus. Oke, dinyatakan dengan di sini. Oh, dia mengikuti kursus. Ya, benar. Dia mengikuti beberapa kursus. Di sini I have taken some courses, and also di sini kita hapus dulu. Pengalamannya cuma satu. Next, di sini benar. I have taken some courses sharpen my skills. Dia benar-benar mengikuti beberapa ini, juga dinyatakan dia punya ini consideration. Sedangkan ini kita bedakan lagi dengan dia juga melampirkan dia punya C atau dia punya riwayat hidup. Oke, next. He has good grade. Dia memiliki nilai yang baik. Oke, di sini apakah dinyatakan tentang nilai yang baik? No, di sana dituliskan bahwa tidak dinyatakan bahwa dia memiliki good graduate. So, yang pertama dia memiliki beberapa pengalaman, padahal hanya satu pengalaman. Yang B, dia melampirkan riwayat hidupnya. Nah, apakah riwayat hidup itu membuat semua pengalaman kerja juga dinyatakan di sana. Jadi bisa itu. Nah, yang C ini dia mengambil beberapa kursus. Ya, benar dia mengambil beberapa kursus. Dibuktikan dengan yang warna biru ini. Terus yang D, yes, good grade, tidak ada di dalam soal. Jadi di sini yang paling tepat yang mana? He has enclosed his CV. Dia melampirkan dia punya CV. Karena di CV itu, di riwayat hidup itu akan dijelaskan tentang kursus apa yang pernah diambil, dia bersekolah di mana, dan juga pengalaman apa yang pernah ia dapatkan untuk mendukung bahwa dia benar-benar pantas untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. So the right answer is nomor 38 di sini. Pertanyaannya adalah mengapa? Why does Mr. Sanjay apply for this job? Mengapa dia melamar pekerjaan ini? Yang pertama, he has read the article. Ya, not article but advertisement ya. I read your advertisement. Jadi bukan artikel ya. Next, B, he has the skills and experiences needed. Ya, dia memiliki keterampilan dan juga pengalaman yang dibutuhkan. Ya, benar. Ini ada dibuktikan dengan sini ya. Dia taken some courses, terus dia pengalaman ini sebagai administrative assistant. Next, he has graduated from school. Dia baru saja tamat. Ya, dia baru tamat sekolah, tapi bisa saja dia melanjutkan kuliah. Next, he wants to give a response to Harian Sindo. Yang ingin memberikan respon terhadap Harian Sindo. Ia memberi respon dalam rangka apa? Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah B. He has the skills and experiences needed. Jadi yang paling tepat adalah ini, B. Okay, now let's move to number
39. I have taken some courses to sharpen my skills. Oke, di sini skills. Skills, underline wordnya ini sinonim dengan apa? Underline word itu yang di garis bawah ya. A, kompetensis. Kompetensis itu keahlian, sedangkan skills itu artinya keterampilan. Jadi cocok ya. Jadi kita langsung dapat jawabannya ini, kompetensis. Oke, kita lanjut nomor 40. Andika bilang begini, I will give a presentation on illegal fishing on Saturday. I'm so nervous. Saya akan memberikan presentasi tentang penangkapan ikan secara ilegal pada hari Sabtu. I'm so nervous. Saya begitu takut, khawatir. Dimas bilang, there are several things you can do to boost your confidence and reduce your nervousness. Jadi ada beberapa hal yang bisa mendorong keyakinanmu atau percaya dirimu itu dan mengurangi ketakutanmu. Andika bilang, what are they? Apa itu? Dimas bilang, you need to understand and learn the subject matter truly. Kamu harus mengerti dan mempelajari subjeknya itu, masalahnya itu secara keseluruhan. Practice a lot, lebih banyak latihan, and be relaxed, dan bersantailah atau tenang. If you are well prepared, jika kamu mempersiapkan diri dengan baik, there is no reason for you to be nervous. Tidak ada alasan bagi kamu untuk takut. Andika bilang, I will, thanks, saya akan, terima kasih. Oke, di sini the questions is the underline word is closest meaning. Oke, underline word ini truly. Truly itu closest meaningnya apa? Answer is comprehensive. Oke, kita lanjut nomor 41. Di sini soal uraian. Oke, lihatlah contoh soal di bawah ini. Di sini yang pertama, kalian punya tugas adalah mengubah kalimat pasif aktif ini menjadi kalimat pasif. Oke, yang pertama, she studies English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Jadi kalau diubah ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dipelajari olehnya setiap hari. Next, she studied English every day. Ini artinya sama, tetapi penggunaan tense-nya ini yang membedakan. Every day, yesterday, dan ini. Oke, bagaimana cara membentuk kalimat pasif dari dua jenis kalimat ini? Ini. Oke, ini jawabannya ya. Untuk membuat passive voice dari ini kalimat simple present tense, yang everyday ini simple present tense. Jadi verb one-nya ini kita tambahkan to be, itu diubah menjadi, untuk membuat kalimat pasifnya itu to be ditambah verb 3. Jadi she studies English every day menjadi English ditulis duluan, English ini. Terus ditambah to be dari English jumlahnya 1 is. Terus verb 3 dari studies ini adalah studied. Jadi English is studied, jangan lupa by, terus ditambah her, terus every day. Next, passive voice untuk simple past tense. Aduh, ini salah ini. Simple past tense yaitu verb to, maaf kesalahan di sini, verb to ditambah to be, verb to diubah menjadi to be tambah was, were, ditambah verb 3. Jadi sini she studied English yesterday menjadi English duluan. Terus to be dari yang bentuk pasti itu ada was dan were. English jumlahnya 1, makanya di sini adalah was di sini ya. Terus studied yang ini tetap studied, bentuk verb 3-nya studied karena kata kerja beraturan, ed tinggal tambah ed untuk bentuk kedua dan bentuk 3, terus ditambah by, terus ditambah her, terus ditambah yesterday. Oke, jadi ini jawabannya. Oke, next, number 42. Look at these random words that change them into good sentences. Jadi ubah kalimat berikut ini menjadi kalimat yang ordernya baik. Whose mother the boy the car buys? I where soy is placed the life. Live. Oke, ini jawabannya. The boy duluan, terus whose mother buys the car. Artinya
pria yang ibunya membeli, atau anak laki-laki yang ibunya membeli mobil. Oke, yang kedua, Soe is the place where I live. Soe adalah tempat di mana saya tinggal. Oke, sekarang nomor 53. Tugas kalian adalah menerjemahkan kalimat ini ke dalam 3 tipe conditional sentence. Bahasa Indonesianya, jika kamu membeli es krim, saya akan bantumu dengan pekerjaan rumahmu. Oke, mari kita terjemahkan satu-satu lah. Jika kamu membeli buy es krim ice cream, saya akan will membantu help kamu with dengan pekerjaan rumahmu, your homework. Oke, ini jawaban lengkapnya. Jadi tipe pertama itu adalah if verb 1 will verb 1. Jadi jika if verb 1 itu bentuk yang pertama, maka will-nya itu juga verb 1, kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, tipe 2, if verb 2 jika menggunakan kata kerja bentuk kedua, maka jadinya would verb 1. Tipe ketiga, if had verb 3 menjadi would have verb 3. Jadi kalimat tadi sudah kita terjemahkan. Ini jadinya bentuk tipe pertama. If you buy ice cream, I will help you with your homework. Tipe kedua, buy diubah menjadi bentuk kedua yaitu bought, sehingga menjadi if you bought ice cream, I would help you with your homework. Tipe ketiga, bentuk ketiga dari buy adalah bought. If you had bought ice cream, I would have helped you with your homework. So this is the answer. Nomor 44, make your suggestion based on this situation. Jadi buatlah kalimat suggestion atau saran berdasarkan situasi ini. Your friend Alencia doesn't go to school. Teman kamu Alencia tidak pergi ke sekolah because she gets toothache, karena giginya sakit. Kira-kira kalau orang giginya sakit, kamu mau sarankan apa? Oke, saran yang terbaik adalah I think you should go to the dentist. Saya rasa kamu harus pergi ke dokter gigi. Oke, itu jawabannya. Next, nomor terakhir ini, make a simple procedure text to make something. Jadi, soal terakhir ini adalah buatlah sebuah teks prosedur untuk membuat sesuatu. Oke, kita ambil saja yang simple di sini. How to open Microsoft Word. Cara membuka Microsoft Word. Yang pertama, klik Start. Next, choose all programs. Next, choose Microsoft Word. Oke, selesai. Demikian pembahasan soal USBN kita. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih.